Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Ini ya, aktivitas-aktivitas sebelum perang Uhud, perang yang di tahun 2 Hijriah gitu ya. Nah, tapi ini sebelum-sebelumnya ada peristiwa-peristiwa apa saja. Nah, kita mulai. Di sini judulnya adalah perlawanan berdarah. Provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan kontak mereka dengan Abdullah bin Ubay. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya mengenai beragam siksaan dan deraan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekkah, dan apa yang telah mereka lakukan pula pada kaum muslimin saat akan berhijrah. Hal itu yang membuat sudah semestinya harta mereka dirampas dan mereka diperangi gitu. Nah, dengan apa yang mereka lakukan di Mekah, terus kemudian pas muslimin berhijrah, itu harusnya sudah menjadi alasan yang cukup untuk kemudian harta mereka dirampas dan mereka itu diperangi. Jadi ini bukan tentang muslimin ketika ketika disiksa terus kemudian sabar gitu, terus kemudian tidak perlu melawan. Nah, nggak gitu ya, nggak ada kehormatan ini agama kalau misalkan kayak gitu, tidak ada kehormatannya. Nah, tidak ada ekspansinya gitu, tidak ada ngeri-ngerinya gitu. Nah, tentulah keadilan itu harus ditegakkan gitu, walaupun itu cukup pahit gitu ya. Nice. Tapi walaupun mereka itu walaupun mereka sudah gagal gitu ya, kemudian menghalang-halangi orang-orang muslimin untuk berhijrah, tapi mereka tetap tidak sadar pula gitu, dan tidak menghentikan permusuhan gitu. Jadi kalau misalkan logikanya itu kayak hore, misalkan nih, kalau misalkan saya sebagai musyrikin Mekah berpikirnya, hore, orang yang gangguin kita udah pergi ke Madinah gitu ya. Nah itu. Nah, tapi nggak gitu. Tapi tidak menghentikan permusuhan. Bahkan kejengkelan mereka malah semakin menjadi-jadi manakala kaum muslimin lolos dari mereka. Ditambah lagi mereka telah mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal di Madinah gitu. Justru mereka malah pengen memusuhi Islam lagi, yang nanti di ujung ceritanya mereka akan kena getahnya gitu ya. Tapi oke lah, itu kebodohan mereka gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, untuk memusuhi muslimin lagi gitu ya di Madinah, mereka mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu masih dalam kesyirikannya. Hal ini mengingat statusnya sebagai kepala kaum Ansor sebelum terjadinya hijrah. Gitu ya. Nah, oke. Kenapa Abdullah bin Ubay ini menjadi kepala Ansor? Nah, orang-orang Ansor itu telah menjadi pengikutnya si Abdullah bin Ubay dan hampir saja mengangkatnya sebagai raja. Andai saja Rasulullah SAW tidak berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Mereka mengirim surat kepadanya dan kepada para rekannya yang masih dalam kesyirikan dengan mengutarakan untayan kata yang tegas kepada mereka. Suratnya begini: sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya kami bersumpah atas nama Allah. Mereka itu kenal Allah gitu ya, orang-orang musyrik itu. Hendaknya kalian memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak, maka kami secara keseluruhan akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh pasukan kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Wow, ngeri banget gitu ya ancamannya Quraisy. Begitu surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay, dia langsung melaksanakan titah para koleganya sesama kaum musyrikin penduduk Mekah tersebut. Sama-sama musyrik. Dia memang menyimpan kedengkian kepada Nabi SAW karena memandangnya telah merampas kerajaannya gitu.
Nah, jadi iri gitu ya Abdullah bin Ubay ini. Iri, dia itu udah pengen jadi raja orang-orang Madinah. Tapi gara-gara Nabi Muhammad, kerajaannya pun lepas dan kemudian Nabi Muhammad menjadi raja negara Islam Madinah. Oke, Abdurrahman bin Ka'ab berkata, tatkala surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay dan para penyembah berhala yang menjadi pendukungnya, mereka bersekongkol untuk memerangi Rasulullah SAW. Manakala berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau langsung menemui Abdullah bin Ubay seraya berkata, sungguh ancaman Quraisy terhadap kalian sangatlah menakutkan. Namun tidaklah tipu daya yang direncanakannya terhadap kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian timpakan terhadap diri kalian sendiri, di mana kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri. Gitu. Jadi maksud daripada perkataan dari Nabi Muhammad SAW itu maksudnya adalah memang Quraisy itu menakutkan ancamannya. Tapi apakah kalian mau memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri, wahai orang-orang Madinah? Gitu. Tatkala mereka mendengar hal itu dari Nabi SAW, mereka pun bubar. Nggak jadi gitu ya. Oh iya, kenapa kita harus menyerang suku kita sendiri gitu ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niatnya untuk berperang ketika itu. Manakala dia melihat semangat yang patah atau kesadaran yang timbul dari para pendukungnya, Abdullah bin Ubay pun enggak jadi perang juga gitu ya. Akan tetapi nampaknya dia tetap terlibat dalam persekongkolan bersama orang-orang Quraisy. Tidak satu kesempatan pun yang dia peroleh, melainkan dia selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menimpakan bencana di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin. Dia mengajak orang-orang Yahudi bergabung dengannya guna mendukungnya melakukan hal tersebut. Akan tetapi disitulah terlihat tindakan bijak yang ditampilkan oleh Nabi SAW yang selalu dapat memadamkan api kejahatan mereka dari waktu-waktu. Nanti ada beberapa lagi gitu ya yang dijelaskan di buku ini terkait dengan upaya-upaya Abdullah bin Ubay untuk untuk memecah belah kaum muslimin. Ada-ada aja nih orang. Abdullah bin Ubay. Nah, oke. Mengumumkan tekad menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Oke, ini orang-orang Quraisy gitu ya. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz berpergian menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Lalu dia mampir ke kediaman Umayyah bin Khalaf di Mekah, temannya gitu ya, teman bisnis. Dia berkata kepada Umayyah, "Beri aku waktu menyendiri agar dapat bertawaf di Baitullah." Nah, kenapa? Karena orang-orang yang tawaf itu di Baitullah, di Ka'bah itu orang-orang itu harus beli pakaian dari Mekah, wajib. Kalau yang nggak punya duit untuk membeli pakaian, maka bertawaf secara telanjang, gitu. Nah, maka saat yang sudah berislam ketika itu, dia pengen tawafnya itu nunggu malam dulu gitu, nunggu malam hari baru dia mau bertawaf gitu ya. Nah, lalu dia keluar bersama dengan Umayyah pada tengah hari. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya dan berkata, "Wahai Abu Sofwan," yaitu julukannya Umayyah, "siapa orang yang bersamamu ini?" Maka Umayyah menjawab, "Ini Sa'ad." Lalu dia Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Apakah aku akan berdiam diri melihatmu menjalankan tawaf dengan aman di Mekah, padahal kalian telah melindungi para penganut agama baru?" Maksudnya adalah agama Islam. "Kalian mengklaim akan membela dan mendukung mereka. Demi Allah, andai kata engkau tidak bersama-sama Abu Sofwan, niscaya engkau tidak akan kembali ke pangkuan keluargamu dengan selamat." Saat balas berkata kepadanya dengan suara keras, "Demi Allah, jika engkau berani melarangku melakukan hal ini, niscaya aku akan melarangmu dengan hal yang lebih keras lagi, yaitu mencegahmu melintasi jalur penduduk Madinah." Gitu. Nah, maksudnya adalah orang-orang Mekah itu mereka biasa berdagang ke negeri Syam, gitu. Jalurnya itu melewati Madinah, gitu. 500 km itu menuju Madinah, terus kemudian 1000-an kilometer itu baru kemudian menuju ke Syam, gitu. Jadi kira-kira total itu 1500 gitu ya, sampai 2000 km gitu.
Maka ini ancamannya lumayan serius juga nih, ancaman dari Madinah gitu ya. Nah, kalau misalkan engkau melarangku tawaf, maka jalur Madinah akan menjadi jalur tengkorak buat kalian, gitu kira-kira. Oke. Quraisy mengultimatum kaum muhajirin. Sepertinya orang-orang Quraisy berniat jauh lebih kejam lagi dari hal itu dan berpikir untuk melakukan sendiri upaya menghabisi kaum muslimin, khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut bukan sekedar ilusi atau sekedar khayalan semata. Beberapa kali tindakan licik orang-orang Quraisy dan keinginannya untuk berbuat kejahatan benar-benar terbukti telah dilakukan di sisi Rasulullah SAW, yang karenanya membuat beliau tidak tidur malam, tidak dapat memejamkan mata atau berada dalam penjagaan para sahabatnya. Gitu. Khawatir ada ini gitu ya, ada serangan mendadak, serangan diam-diam. Gitu. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu malam di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW pernah tidak dapat tidur. Lalu beliau berkata, andai saja ada seorang laki-laki soleh di antara para sahabatku berjaga untukku malam ini, maka tatkala kami dalam kondisi demikian, kami mendengar gemerincing senjata, kreng-teng gitu ya. Lantas beliau bertanya, siapa itu? Dia menjawab, aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, apa yang membawamu datang kemari? Lalu kemudian Sa'ad berkata, terbesit di hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah SAW, maka aku datang untuk menjaganya, katanya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya, kemudian beliau tidur. Penjagaan ini tidak khusus dilakukan pada sebagian malam saja, akan tetapi malah merupakan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu malam Rasulullah SAW pernah berjaga hingga turunlah ayat yang artinya, dan Allah lah yang menjagamu dari gangguan manusia. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya dari kemah seraya berkata, wahai manusia, pergilah kalian dariku, karena sesungguhnya Allah telah menjagaku. Bahaya bukan hanya sebatas mengancam Rasulullah SAW, tetapi seluruh kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah dan dilindungi oleh kaum Ansor, orang-orang Arab bersepakat untuk menghabisi mereka. Sejak itu mereka senantiasa siaga dengan membawa senjata baik siang maupun malam. Gitu ya. Nah, jadi ini kondisi yang cukup mencekam untuk Madinah terutama untuk orang-orang muslimin Madinah, gitu, karena mereka selalu mendapatkan ancaman, gitu ya. Izin untuk berperang dalam kondisi kritis yang mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy belum sadar dari kezaliman yang mereka perbuat dan bahkan tidak akan berhenti sama sekali dari kesewenang-wenangan mereka. Maka Allah pun menurunkan izin untuk berperang bagi kaum muslimin, namun belum mewajibkannya kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Jadi gitu, orang dianiaya itu bukan diam-diam baik gitu ya, disuruh sabar, disuruh bersyukur. Itu bukan bersyukur gitu ya, itu lebih kayak lemah gitu. Bukan tanda bersyukur itu orang yang habis dianiaya, dizolimi, terus kemudian diam-diam baik gitu. Terima-terima aja gitu, tidak melawan. Itu bukan bersyukur, itu lebih kepada lemah, membenarkan kelemahan gitu ya, membenarkan bahwa kita itu lemah gitu. Tapi agama Islam tidak demikian gitu ya. Agama Islam ya ketika dianiaya maka itu telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi gitu ya, karena memang jelas orang-orang muslimin Madinah itu ya mereka itu benar-benar diperangi, diancam gitu. Allah juga menurunkan ayat-ayat yang lain. Di dalamnya dia menjelaskan bahwa izin tersebut hanya untuk memberantas kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hajj 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang telah kami
yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Benar. Menurut pendapat yang sahih dan tidak dapat terbantah lagi, bahwa ayat tentang izin berperang ini diturunkan di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan kapan tepatnya waktu turun tersebut turun. Tapi yang pasti di awal-awal gitu ya, karena ancamannya itu udah dari awal banget gitu, dari pas sampai. Sekalipun izin berperang telah turun, namun adalah suatu yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut. Bukan membabi buta gitu ya, perang gitu, tapi perlu strategi tentunya. Kaum muslimin membentangkan sayap kekuasaan mereka terhadap jalur perdagangan Quraisy dari Mekah menuju kawasan Syam. Rasulullah SAW memilih untuk menguasai jalur ini melalui 2 langkah. Gitu. Jadi bukan cuma perang doang, tapi tentulah ada negosiasi, ada pembicaraan gitu ya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Perlu strategi. Pertama, mengadakan perjanjian persekutuan, tidak melakukan permusuhan terhadap kabilah-kabilah yang berdiam di jalur tersebut, atau yang mendiami wilayah antara jalur ini dan Madinah. Beliau telah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah sebelum melakukan aktivitas militer. Tempat tinggal mereka berjarak 3 marhalah. Marhalah itu adalah 3 marhalah itu berarti 3 hari gitu. Jaraknya itu jarak 3 hari dari Madinah. Beliau juga mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya saat melakukan patroli militer sebagaimana yang akan kami singgung nanti. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pasukan-pasukan militer yang dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung ataupun juga yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Oke, maka demikian ngaji kita pada hari ini. Kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.